Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi saudara-saudara penggemar tanaman, pendengar bonsai. Alhamdulillah pada pagi ini saya menemukan bibit tanaman di tempat sampah. Saya mencari-cari namanya apa begitu ya. Akhirnya ketemu dari YouTube. Ini merupakan tanaman Deodendron yang bisa ditanam di indoor ya, di dalam rumah, karena memang tidak memerlukan banyak matahari. Nah, ini pelepahnya gitu ya, ada 1, 2, 3, 4, ada 5, sekitar 5 ya pelepahnya. Nah, ini pelepahnya kelihatan tidak menarik ketika berada di tempat sampah begitu ya. Nah, namun sekarang saya coba akan menangkarnya di pot ya, di pot yang sudah saya buat sebelumnya, saya persiapkan begitu ya. Nah, ini pot yang saya siapkan tempo hari, saya buat ya, hasilnya seperti ini begitu ya. Saya membiarkan tidak dihaluskan karena menginginkan ada karakter dari pot ini. Nah, ini potnya begitu ya. Ada karakter kulit kayu dan ada kayunya. Nah, apakah memang nanti hasilnya berpadu padan dengan keadaan dari tanamannya? Nah, tentu kita berharap ya. Nah, ini hasil pot yang sudah di polaitur ya, 1 kali polaitur tuh, tapi hasilnya ya lumayan, tidak terlalu mengecewakan. Nah, dan sekarang pot ini bisa digunakan untuk Deodendron gitu ya, Deodendron yang saya miliki. Nah, media yang saya siapkan diantaranya sekam padi, saudara-saudaranya. Ada sekam padi yang sudah lumayan lapuk, sekam padi. Terus ada juga tanah yang sudah bercampur dengan kompos, dengan pasir, dengan kapur kayaknya gitu ya. Sehingga sudah cukup memadai untuk pembuatan media tanam. Ini saudara-saudara ya. Pagi ini saya mencoba untuk mencampur dari media tanam Sidodendron ini gitu ya. Nah, ditanam untuk media tanamnya. Diaduk-aduk begitu ya, 1:1 diaduk-aduk terus begitu ya, sehingga merata begitu ya. Sehingga merata terus diaduk-aduk. Terus diaduk-aduk sampai merata antara sekam dan si tanahnya gitu ya. Selanjutnya siapkan juga styrofoam. Styrofoam ini untuk bagian bawah daripada pot gitu, supaya air bisa mengalir lancar ke bawah ketika air masuk begitu, atau ketika disiram. Nah, ini dipotong-potong si styrofoamnya supaya bisa lebih kecil-kecil begitu ya. Styrofoam ya, banyak styrofoam bekas-bekas alat-alat rumah tangga biasanya begitu ya. Nah, dimasukin ke pot styrofoam ini gitu ya, sebagai dasar begitu ya. Nah, ini dasarnya pada tempat yang bolong pakai styrofoam. Selanjutnya dimasukkan media tanamnya begitu ya, berupa sekam dan tanah begitu. Ini iya. Ya, kita ratakan bagian bawahnya supaya bisa stabil
keadaan dari tanamannya nantinya begitu ya saudara-saudara ya. Nah, kita coba menanamnya begitu dimasukkan, dihalangi dan dipenuhi dengan media gitu ya terus sehingga media ini penuh begitu ya. Kita coba menambah media tersebut begitu. Itu ada diganjal batu juga supaya tidak rubuh. Nah, ini diberikan ajar berupa paralon gitu ya. Ajar ini dimaksudkan untuk menegakkan dari tangkai-tangkai dari sidendrome ini begitu agar supaya tidak miring ke kiri atau miring ke kanan karena tadinya diperoleh dari tempat pembuangan begitu ya, pembuangan supaya menjadi lurus kembali begitu. Diisi dulu sampai penuh dengan media tanamnya. Ya, ya. Diodendron ini ternyata sejenis tanaman yang idealnya ditanam di dalam rumah atau indoor begitu. Dan ini bagus untuk penyerapan karbon-karbon yang ada di lingkungan kita begitu sehingga udara lebih bersih begitu ya. Racun-racun di sekeliling kita terserap oleh si dendron ini begitu. Nah, ini merupakan tanaman yang biasanya ada di hutan-hutan gitu ya. Bentuknya memang seperti talas ini gitu ya, seperti talas dan bentuknya besar gitu ya. Nah, ini saudara-saudara penampakan akhir dari si deodendron setelah dipakaikan pot ternyata ciamik begitu ya, padu padan antara pot dengan si deodendron. Deodendron hijau mengkilat begitu ya. Potnya juga ya ini dengan karakter-karakter pot ya. Tuh saya coba begitu ya. Nah, ini kelihatan begitu ya, ada padu padan begitu. Nah, ini potnya begitu ya. Pot yang baru dibuat 3-4 hari yang lalu begitu. Sekarang sudah bisa dipergunakan. Nah, alhamdulillah saudara-saudara ternyata bagus juga setelah dipakaikan pot begitu ya. Jadi jangan segan-segan begitu saudara-saudara untuk menggunakan pot. Tanaman akan menjadi lebih bagus kelihatannya begitu ya. Nah, bahkan ini bisa dibersihkan secara bertahap nanti begitu ya. Kita siram dulu begitu ya. Siram supaya kelembaban dari media tanamnya tetap terjaga. Nah, itu saudara-saudara begitu ya. Alhamdulillah begitu. Ternyata yang dibuang orang itu masih bermanfaat begitu ya. Deodendron yang dewasa ini kayaknya kalau beli di online sangat sulit begitu ya. Di online paling dapatnya deodendron yang kecil-kecil begitu. Yang kecil-kecil. Ya, alhamdulillah begitu ya. Ini sudah hijau begitu, daunnya sudah lebar-lebar sehingga bentuknya luar biasa bagus begitu ya. Saudara-saudara, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ini sudah mulai mengkilat-mengkilat begitu ya. Mengkilat daunnya. Nah, saya semprot begitu nih. Ini disemprot nah, ini cairannya merupakan cairan dari campuran ya, yang kemarin begitu ya, ada campuran rebung bambu ya, ada campuran ajinomoto itu ya, ada juga campuran berupa garam Inggris ya. Ya tentu kalau disemprot seperti ini lebih natural lagi begitu ya kelihatannya begitu ya. Luar biasa ini kawan-kawan begitu ya. Akhirnya saya memiliki satu pohon deodendron ya. Tentu nanti kedepannya harapannya ini akan menghasilkan anakan-anakan dan bisa dikembangkan lebih lanjut gitu. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk mengisi waktu kita dengan kegiatan yang berfaedah ya. Tentu kalau kita melakukannya banyak ide-ide yang
sebelumnya tidak terpikirkan, dan ketika kita melakukannya banyak ide-ide baru yang bisa kita kembangkan dalam berbagai hal sebetulnya ya. Ini dalam sisi tanaman saja banyak begitu ide-ide yang bisa dimanfaatkan sehingga bisa memuliakan kehidupan kita dan beramal soleh. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.